Baik, selamat sore semuanya. Hari ini materi kita tentang abstrak class dan abstrak method. Jadi di sini nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep abstrak class dan penggunaannya. Jadi nanti dalam materi kita ini ada diuraikan yang pertama bahasannya tentang abstrak class, yang kedua abstrak method, yang ketiga studi abstrak kelas Java number, kemudian kelas turunan number, integer, float, long, double sebagai wrapper. Kemudian ada konversi data, yaitu bilangan ke string. Jadi yang pertama, pengertian abstrak kelas. Di sini suatu kelas sangat mungkin didefinisikan sebagai superkelas yang darinya diturunkan subkelas turunannya. Kemudian superkelas tersebut didefinisikan semata-mata hanya sebagai payung atau induk dari kelas-kelas turunannya. Dari kelas-kelas turunan inilah objek yang sebenarnya akan diciptakan. Suatu superkelas yang didefinisikan sebagai atau dinamakan sebagai abstrak kelas. Di sini abstrak kelas adalah kelas yang memiliki satu atau lebih metode yang kosong, yaitu metode yang dideklarasikan tetapi tanpa definisi apapun. Contoh dari abstrak kelas ini yaitu pada kelas hewan. Didapati bahwa metode bersuara tidak melakukan apapun karena metode ini digunakan untuk menunjukkan polimorfisme dari subkelas tersebut. Jadi pada pendefinisian abstrak kelas biasanya digunakan untuk polimorfisme bahwa subkelas dari abstrak kelas yang akan mendefinisikan metode kosong tersebut dari abstrak kelasnya. Contohnya bisa kalian lihat pada slide ini. Jadi di sini ini adalah listing program dengan nama hewan titik Java. Nanti kalian buat namanya nih. Programnya ini. Jadi di sini ada dia string tipe, kemudian public hewan. Selanjutnya di sini di paling bawah kalian lihat public abstract void bersuara. Jadi ini untuk public void bersuara. Jadi metode abstrak tidak dapat dijadikan private. Kenapa? Karena hal ini berarti metode tidak dapat diwariskan dan didefinisikan pada subkelasnya. Selanjutnya, pengertian dari abstrak method. Di dalam abstrak kelas dapat didefinisikan atribut-atribut dan metode-metodenya. Atribut dan metode yang didefinisikan dalam abstrak kelas ini dimasukkan merupakan sesuatu yang umum dan terdapat pada subkelas turunannya. Kemudian suatu abstrak method ini didefinisikan dengan cukup mendeklarasikan namanya pada abstrak kelas dan mengoperate pada bagian kelas turunannya dengan menyesuaikan kebutuhan kelas turunan tersebut. Suatu kelas harus didefinisikan sebagai abstrak kelas apabila minimal ada satu metode yang didefinisikan sebagai abstrak method. Contohnya pada kasus mailbox. Jadi di sini ada message, pesan, kemudian text message, ada voice message, kemudian ada fax message. Pada message di sini ada sender, get sender, play. Pada text message ada text, pada voice message ada file name. Sedangkan pada fax message
Di sini kosong. Jadi untuk data sender dan metode get sender di sini semua kelas turunan memiliki definisi yang sama. Kenapa? Sehingga data dan metode tersebut didefinisikan bukan sebagai abstrak. Kemudian pada message ini bisa kalian lihat ini pada play, metode play didefinisikan sebagai abstrak method. Kenapa? Karena play untuk teksnya adalah berbeda dengan play pada si voice. Sehingga class message adalah abstrak class. Ini dia contoh programnya. Bisa kalian perhatikan yang di garisin ini. Nah, di sini keterangannya satu-satunya abstrak method yang mengharuskan class message ini didefinisikan secara abstrak. Ini dia. Abstrak void play. Jadi untuk kelas turunan text message ini tidak ada didefinisikan. Kemudian kelas mailbox. Ini dia programnya, bisa kalian lihat ada kelas mailbox. Jadi di sini ada public message remove-nya. Jadi bisa di remove message-nya, kemudian insert untuk menambahkan message, kemudian status untuk membuat status di message. Nah, itu dia. Kita lihat selanjutnya. Kemudian ini kelas mailbox test untuk kelas utamanya. Jadi di sini bisa kalian lihat yang pertama import Java .io bintang titik koma, kemudian import san titik audio, begitu selanjutnya. Kemudian perhatikan public class-nya. Di sini public class mailbox test. Apa saja yang ada di sini bisa kalian lihat. Nanti kalian coba. Ini dia lanjutan programnya. Kemudian nanti setelah kalian buat program tersebut, maka akan seperti hasilnya. Jadi pesan ke-1 di sini teks dari Amir. Isi pesannya, habis kuliah langsung pulang ya, jangan main-main. Nah, jadi programnya ini. Habis kuliah langsung pulang ya, jangan main-main. Inilah dia pesan ke-1 teksnya dari si Amir. Ini, your name is Amir. Kemudian pesan kedua dari si Budi. Bahwa dia mengatakan sudah lapar. Nah, ini pesan dari si Budi. Dia mengatakan bahwa sudah lapar. Pesan ketiga dari si Johan. Ini dia. Si Johan mengatakan suara musik dalam file space musik.au. Nah, jadi itu dia pesan-pesannya ketika dikirimkan pada message-nya. Kemudian kelas abstrak Java, yaitu pada number. Jadi di sini dalam kelas Java ada kelas abstrak, yaitu kelas number. Jadi kelas ini menjadi payung bagi kelas number proper, yaitu integer, long, float, dan double. Kelas number memiliki 4 buah metode abstrak, yaitu integer value atau int value, long value, float value, kemudian double value. Jadi bisa kalian lihat pada program di bawah ini. Pertama, public class abstract class number.
Kemudian ini dia yang 4 tadi. Ada int value, long value, float value, dan double value. Jadi untuk kelas turunannya bisa kalian lihat yang 4 tadi, bahwa yang di atasnya payungnya adalah number. Kemudian ada integer di bawahnya, long, float, dan double. Ini yang 4 tadi. Jadi 4 kelas ini didefinisikan secara kelas final atau kelas akhirnya. Pada setiap kelas turunan didefinisikan metode-metode abstraknya. Kemudian pada setiap kelas turunannya juga didefinisikan metode toString-nya. Kemudian penggunaan kelas number wrapper untuk konversi data. Jadi pada setiap operasi data umumnya diperlukan proses konversi data dari string ke bilangan dan begitu juga sebaliknya. Untuk mengkonversi data dari string menjadi bilangan ditempuh dengan menjadikan string tersebut sebagai parameter pada pembuatan objek. Selanjutnya, karena pada kelas ada metode, ada integer value, long value, float value, dan double value, maka nilai-nilai bilangannya yang bersangkutan, long, integer, long, float, dan double, dapat diperoleh. Untuk konversi dari bilangan integer, long, float, double ke string, caranya yang ditempuh adalah dengan menjadikan bilangan tersebut sebagai argumen pada pembuatan objek kelas number wrapper dan kemudian penggunaan metode toString untuk mengambil stringnya. Kemudian program cetak hello dan kali, program cetak hello n kali dengan n diinput dari command line. Jadi di sini perlu kalian tahu apa fungsi string, buka kurung tutup kurung arg dalam metode lain. Jadi jawabannya di sini adalah bahwa setiap program yang dieksekusi tersebut dengan java.exe, maka kita diberi kesempatan untuk melewatkan parameter pertama 2 atau lebih. Parameter yang dilewatkan selanjutnya disimpan sebagai string dalam array of string arg yang akan otomatis diciptakan dengan ukuran sesuai dengan jumlah parameternya. Kemudian jika parameter 1, misalnya untuk nama program cetak di Java yang telah dikompil atau dikompilasi lebih besar Java cetak hello, misalnya di sini hello akan disimpan dalam arg buka kurung dalam 00 dalam kurung 0. Yang kedua, jika parameter 2 misalnya Java cetak hello print. Jadi di sini nanti disimpan hello akan disimpan dalam arg dan print pada arg. Begitu juga seterusnya. Jadi ini dia. Hello pertama, hello kedua, hello ketiga, dan hello keempat. Ini adalah program cetak hello-nya. Jadi program cetak hello-nya seperti biasa, system.out.println. Dalam program ada statement integer n besar ya, sama dengan new integer dalam kurung arg dalam kurung 0. Kemudian arg dalam kurung 0 untuk mengeksekusi tersebut berisi 4 string. Setelah objek integer n dibuat, kita dapat memperoleh nilai integer dari objek n dengan menggunakan integer value. Dengan demikian, n adalah nilai integer 4 untuk string 4. Kemudian konversi berhasil dilakukan. Jadi seperti ini dia hasilnya. Kemudian ini untuk baca dari keyboard. Jadi baca bilangan dari keyboard ini dia. Untuk mencetak ke layar kita menggunakan sistem
titik out, titik println. Jadi bagaimana untuk membaca data dari keyboard? Jadi pada pemrograman Java awal akan kebingungan. Jadi pemrogram Java untuk pemula seperti kalian mungkin kebingungan. Kenapa? Karena Java tidak menyediakan statement langsung untuk membaca pada bagian stringnya atau bagian bilangan dari keywordnya. Sementara C++ punya statement chain. Kemudian Pascal punya statement read. Dan Basic mempunyai statement input untuk membaca data string maupun bilangan dari keyboardnya. Persoalan ini dapat dijawab dengan mendefinisikan sendiri metode untuk keperluan tersebut menggunakan statement dasar Java. Jadi programnya sistem .in .read buka kurung tutup kurung. Kemudian modifikasinya dilakukan secara sistem .in .read adalah membaca data 1 byte dari keyboardnya. Sehingga harus didefinisikan metode untuk membaca berkali-kali sampai diinputkan enternya, kemudian di enter. Selanjutnya ini untuk membaca string dari keyboardnya dengan metode baca string. Ini dia programnya, bisa kalian lihat. Static string, baca string, buka kurung, tutup kurung, throws exception. Jadi nanti bisa kalian coba. Kemudian untuk baca in, baca float, dan baca double. Dari metode baca string, kita dapat mengkonversi string menjadi bilangan jika string yang dibaca adalah bilangan. Bisa kalian lihat, yang pertama ini warna biru, kalian lihat, static in, kemudian baca in, buka kurung tutup kurung, throws exception. Kemudian di bawahnya return integer titik parse integer dalam kurung baca in. Begitu juga selanjutnya. Yang di atas tadi parse float, kemudian di bawahnya parse. Yang di atas tadi parse integer, parse in, kemudian di bawahnya parse float, kemudian di bawahnya parse double. Selanjutnya penerapan metode-metode tersebut ada dalam program berikut ini. Jadi nanti bisa kalian coba hasilnya seperti ini. Baca Bill, dalam kurung namanya Aryani, kemudian umur 17. Halo, namaku Aryani, aku lahir tahun 1990. Seperti itu nanti hasilnya programnya. Jadi ini dia rangkumannya, bisa kalian lihat. Yang pertama, kelas abstrak didefinisikan untuk satu kelas yang tidak dibuat objeknya. Kemudian yang kedua, kelas abstrak hanya dijadikan payung bagi kelas-kelas anak yang sejenis. Yang ketiga, suatu metode didefinisikan sebagai abstrak jika ia hanya didefinisikan nama metode dan parameternya. Yang keempat, suatu metode harus didefinisikan sebagai abstrak jika ada satu saja metode abstrak. Kemudian, turunan kelas number yaitu integer, long, yang ketiganya float, dan yang keempatnya double, dapat digunakan untuk mengkonversi data dari string ke bilangan, begitu juga sebaliknya. Jadi konversi ini dapat bolak-balik antara in, long, float, dan double ke dan dari data stringnya. Oke, cukup sampai di sini materi kita. Silahkan dipelajari kembali, diulangi. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dari komentar. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Terima kasih.